Sunday Scaries atau Sunday Blues. Perasaan takut di hari Minggu ketika kamu sadar kalau kamu harus pergi bekerja atau sekolah pada hari esoknya. Begitulah yang aku baca di internet ketika mencari tahu tentang perasaan cemas yang selalu aku rasa pada hari Minggu sore. Gejalanya adalah jantung berdebar, gelisah, sakit perut, sakit kepala, serta keringat dingin. Aku setuju dengan hal-hal itu. Perasaan antisipasi ini meletakkan aku pada kondisi waspada sehingga mudah marah pada hal-hal kecil yang menjadikan hari liburku terasa begitu berat. Rasa takut ini bukan hanya soal makalah yang belum selesai, tugas kelompok yang menunggu, chat yang belum dibalas, ataupun kewajiban-kewajiban lainnya, tetapi lebih kepada kepuasan dan tujuan hidup. Di hari Senin, aku akan bertemu dengan teman-teman sekelasku. Semenjak masuk kuliah, aku merasa kalau mereka semua lebih baik daripada aku. Mulai dari cara mereka berbicara yang begitu berbobot, kepercayaan diri mereka ketika presentasi, sampai cara mencatat materi yang ditampilkan dosen. Dan sahabatku, Didi, bukanlah sebuah pengecualian. Bukannya aku benci kepadanya, tapi aku terus membandingkan diriku dengan dia. Padahal usahaku untuk sampai pada titik ini juga tidak mudah. Tapi kenapa kualitas diriku tidak seperti dia? Sebesar apapun usahaku dulu, yang pasti sekarang aku tidak puas. Tujuan hidupku kini hanyalah bagaimana caranya bisa menjadi sebaik Didi. Dan cara yang aku ambil adalah menggunakan topeng untuk menjalani hidup sebagai orang lain. Dan tidak ada yang boleh tahu mengenai kekuranganku ini. Tetapi pada penghujung hari, hatiku berkata kalau ini adalah sesuatu yang buruk. Kemudian aku merasa kesal dan bersalah pada diriku sendiri. Dalam diriku timbul pertanyaan, kenapa aku membuat diriku menjadi seperti ini? Hari di mana aku bisa menjadi diri sendiri adalah pada hari libur. Tetapi Senin datang lagi dan aku harus kembali menjadi orang lain. Situasi ini timbul karena ulahku sendiri, tapi aku tidak bisa berhenti. Karena jika aku berhenti, apa yang akan dikatakan orang-orang ketika mereka tahu aku ini bukanlah apa-apa? Aku yakin telah menutupi perasaanku dengan baik, tetapi nyatanya tidak. Didi menyadari seluruh situasi ini dan menanyakan keadaanku. Apa yang membuat aku merasa kalau aku ini lebih rendah dari orang-orang? Seakan dia telah menyentuh teritori terlarang yang ada di dalam hatiku, sehingga aku pun marah. Perbandingan besar yang ada di antara kita membuat aku berpikir, motivasi mengenai tidak apa-apa untuk menjadi berbeda hanyalah empati kosong. Aku pun mendorongnya menjauh. Selain dia telah menyinggung perasaanku, aku juga tidak ingin dia tahu lebih jauh soal perasaan inferiorku ini. Senin, tidak peduli keadaan telah berubah atau belum berubah, ia akan tetap datang. Aku duduk sendiri di dekat jendela karena Didi berpindah tempat duduk ke kursi lain. Walau terasa sepi, situasinya lebih baik seperti ini. Jika aku bertindak lebih jauh, bisa-bisa ia akan membongkar semuanya. Hari-hari berikutnya juga berjalan dengan sepi, terlalu sepi. Sunday Scaries tidak hanya terjadi pada hari Minggu saja, tetapi aku juga merasakannya pada hari-hari lain. Walau selama ini aku menjalani plastic lives yang begitu memuakkan, setidaknya saat itu aku bisa berpegangan pada Didi.
Kini aku kehilangan dia dan menyisakan sebuah ruang kosong yang besar dalam hatiku. Yang tersisa untuk hilang adalah diriku sendiri. Orang yang tidak cukup baik, menjalani hidup menggunakan topeng. Siapa yang bisa menghargai dia? Tidak ada. Karena itu aku sering membolos. Kuliah bukanlah lagi hal yang penting bagiku. Dan tentang masa depan, kugadaikan masa depanku kalau memang masa depan itu ada. Pemikiran itu terdengar sangat menyeramkan, tetapi aku sempat berpegangan dengan itu. Sampai pada akhirnya, aku tidak sengaja menemukan foto lama yang ada di kolong mejaku. Itu adalah fotoku ketika SMA, memenangkan penghargaan sebagai siswi teladan seangkatan. Mata berbinar di foto itu, senyum tulus yang ada di wajahku, membuat aku terpaku untuk sesaat. Itu adalah aku. Itu pencapaian aku dapatkan tanpa perlu berpura-pura, tanpa ada membanding-bandingkan. Itu adalah aku. Ketika aku yakin menjadi berbeda bukanlah hal yang buruk. Foto berdebu itu membuat aku tersadar apa yang sebenarnya membuat aku begitu takut selama ini. Menggadaikan segalanya demi menjadi orang lain, pasti saat itu aku telah benar-benar kehilangan akal sehatku. Kemudian aku teringat pada hari pertama aku kuliah, orang tuaku sangat menekankan kalau usahaku memang sudah bagus, tetapi aku masih kurang baik dibandingkan anak teman mereka. Mungkin karena aku bukanlah mereka, aku tidak bisa menjadi baik seperti A, atau pintar seperti si B, atau cantik seperti si C, dan aku bukanlah sahabatku. Tetapi tentunya aku bisa meraih sesuatu yang lebih baik ketika aku menjadi diriku sendiri. Untuk meraih sesuatu itu, aku harus berani untuk menjadi berbeda, dan untuk menjadi berbeda itu, aku harus menemukan kembali siapa diriku. Aku yang sedikit kaku ketika harus presentasi di depan kelas, dan cara bicaraku yang selalu membahas hal-hal santai, tidak apa-apa kalau orang menilai kualitas-kualitas itu sebagai kekurangan, karena aku tidak sepenuhnya tak berdaya. Aku bisa merelaksasikan ekspektasiku tentang aku harus menjadi seperti apa, serta aku percaya kalau sejatinya kita tidak ada yang sempurna. Percaya pada growth mindset, semua yang ada pada kita bisa dikembangkan dan perkembangan itu akan terus berjalan seumur hidup kita. Aku sudah menemukan kembali diriku. Aku butuh teman, dan satu-satunya orang yang bersedia untuk menerima siapa aku sebenarnya adalah Didi. Benar, aku tidak bisa membandingkan diriku dengan dia. Dia sangat baik. Dengan lapang dada ia menerima aku kembali. Dengan sabar ia mendengarkan curahan hatiku. Baru kali ini aku merasa ada seseorang yang memvalidasi perasaanku ini. Perlahan, aku mulai kembali menemukan jati diriku. Perbandingan-perbandingan itu tentunya masih ada, tapi aku tidak merasa emosional tentang itu. Ketakutan akan orang-orang mengetahui kekuranganku dan berubah sikap setelahnya juga tidak terjadi. Semua itu hanyalah angan-anganku saja, dan hari Mingguku, aku bisa menghargai hari Mingguku sebagai hari aku bisa istirahat, menghargai setiap waktunya untuk diriku sendiri, meninggalkan kekhawatiran besok untuk besok.